Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Witspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat pagi sahabat-sahabat kecilku. Selamat berjumpa kembali di Witspa Sunday School. Bagaimana nih kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Sehat-sehat selalu kan? Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Novi minta maaf ya kalau kemarin Kak Novi tidak bisa mengisi di Witspa Sunday School. Hari ini kita sudah siap dong semuanya. Sudah pada mandi kan? Pastinya sudah. Nah, kalau sudah siap, berarti kita juga sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk, sama-sama sekarang kita mau menyanyikan lagu Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semat bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, hari ini kita loh, pagi-pagi ini matahari sudah mau keluar. Kita mau lihat sama-sama, mau nggak? Tuh, sekarang Kak Novi mau lihat kan ya. Ini soalnya Kak Novi ambil videonya di lantai yang kedua, jadi bisa melihat bagaimana suasana pagi ini. Oh, ya, terang kan? Nah, adik-adik, kita sudah diberikan nafas kembali. Kemarin kita bermalam, sekarang kita bangun tidur, diberikan lagi oleh Tuhan Yesus apa? Hari yang baru. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Nah, kira-kira kalau bersyukur berarti kita harus apa? Kita harus berdoa, terus kita harus juga membaca Alkitab. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi karena kita ada sukacita di hati. Masih sama kok lagunya dengan yang kemarin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah dipertemukan kembali. Kita sudah dibangunkan di pagi hari, boleh menghidup udara pagi hari yang sejuk. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami, di mana Kau sertai kami untuk kami boleh beristirahat di malam hari, dan Kau bangunkan kami di pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah kiranya Kau akan menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, yuk sama-sama kita tetap memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku.
Nah, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berdoa, karena kasih Tuhan selalu diam di dalam kita. Nah, ini ada lagu baru sih sebenarnya. Ini temanya, lagunya itu sesuai dengan tema yang kali ini Kak Novi akan bawakan firman Tuhan. Ada yang sudah tahu lagu tentang KASIH? Atau KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, lagunya sederhana, tapi apa? Kita harus menunjukkan kasih. Di situ ada kasih kepada siapa? Kepada teman, kepada saudara. Seperti kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau sesudah firman, Kak Novi akan berikan bagaimana gerakannya. Ya, oke, saat ini kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan Yesusku yang baik, tidak sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bolehlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun, untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh melaksanakan apa yang telah Kau firmankan Tuhan. Dan boleh kiranya Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menceritakan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk sama-sama kita sekarang ambil Alkitabnya. Bentar, sama-sama sekarang kita buka di Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-24. Yuk sama-sama sekarang kita baca ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia,
lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, pagi ini Kak Novi akan bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di Alkitab tadi disebutkan bahwa ada sebuah keluarga, ada ayah, ada 2 orang anaknya. Yang pertama adalah si sulung dan yang kedua adalah si bungsu. Si sulung ini kalau boleh diungkapkan dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya atau kata sehari-hari, si sulung itu adalah anak yang pertama. Nah, sedangkan si bungsu itu adalah anak yang kedua. Nah, anak yang pertama ini adalah anak yang taat, anak yang mau membantu orang tuanya, yaitu ayahnya. Sedangkan anak yang kedua ini, dia anaknya nakal. Kenapa nakal? Karena disebutkan tadi bahwa anaknya ini meminta harta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya juga belum meninggal. Nah, dia meminta apa yang menjadi haknya. Oke, sebentar, Kak Novi ambilkan gambarnya ya. Oke, nih. Ini adalah anak yang bungsu. Ini ayahnya. Dan ayahnya ini adalah ayah yang sangat apa? Tadi diceritakan di situ. Ayahnya adalah ayah yang sangat kaya raya. Punya semuanya. Punya rumah, punya mobil, punya emas, terus punya sawah, dan pokoknya semuanya itu kaya raya. Nah, anak yang bungsu ini dia meminta harta warisannya kepada ayahnya. "Bapak, apa yang menjadi hakku, berikan kepadaku," kata si bungsu ini. Padahal ayahnya masih ada loh, belum meninggal loh. Tapi anak yang bungsu ini dia berani untuk apa? Meminta haknya kepada si ayahnya. Nah, setelah meminta harta warisan ini kepada ayahnya, si bungsu ini pergi meninggalkan rumahnya. Lihat, dia memakai unta. Kalau waktu zaman dulu kita masih kalau untuk pergi-pergi kendaraannya adalah memakai unta. Nah, si bungsu ini pergi ke tempat yang jauh, yang tidak tahu di mana ayahnya akan mencarinya. Dia tidak tahu di mana tempatnya. Pokoknya jauh sekali. Mungkin kalau kita saat ini yang ada di Indonesia, mungkin tempat yang jauh adalah di luar negeri ya. Nah, ini si bungsu pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, dan juga meninggalkan kakaknya. Nah, ternyata di tempat yang jauh itu, si bungsu ini, dia apa? Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia apa? Dia suka berpesta pora. Dia suka, kalau berpesta pora itu berarti dia minum minuman anggur, terus beli barang-barang yang mewah, terus apa lagi? Mengundang teman-temannya untuk makan-makan. Tapi makan-makannya ini setiap hari loh. Setiap hari teman-temannya diajak untuk berpesta pora. Lihat tuh, banyak teman-teman yang dekat kepadanya. Karena apa? Si bungsu ini banyak uangnya. Tuh, lihat. Teman-temannya diajak semuanya untuk berpesta pora. Tapi apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi adalah lama-kelamaan harta si bungsu ini atau uang si bungsu ini sudah habis. Karena apa? Karena dipakai untuk berpesta pora, dipakai untuk sesuatu hal yang tidak jelas, hanya untuk apa? Menyenangkan
kesenangan pribadinya. Akhirnya uangnya itu habis dan teman-temannya mulai meninggalkan si bungsu. Lihat, teman-temannya mulai meninggalkan si bungsu. Si bungsu sampai berteriak loh, teman jangan tinggalkan aku. Tetapi apa? Temannya tidak menghiraukan karena uang si bungsu ini sudah habis. Di Alkitab tadi dijelaskan, akhirnya terjadilah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Nah, lihat ini, si bungsu sudah tidak punya apa-apa. Si bungsu ini akhirnya apa? Menjadi miskin. Di Alkitab tadi dikatakan bahwa si bungsu ini akhirnya melarat. Akhirnya dia apa? Bekerja di sebuah apa? Di sebuah peternakan kalau sekarang itu ya, di sebuah peternakan babi. Nah, dia pengen apa? Dia pengen makan saja sudah tidak bisa. Loh, lihat, dia pengen makan, langkahnya sudah gontek, bajunya juga sudah compang-camping. Dia pengen makan saja, ampasnya babi yang dimakan. Akhirnya apa? Dia teringat, iya ya, di rumah bapakku kan aku bisa makan enak, aku bisa pakai baju yang bagus. Tapi kira-kira bapakku mau terima aku lagi enggak ya setelah apa yang aku lakukan? Si bungsu ini akhirnya apa? Memutuskan pulang untuk apa? Untuk kembali kepada bapaknya dan meminta maaf. Si bungsu ingin minta maaf karena apa? Apa yang diperbuatnya, karena sikapnya kepada bapaknya. Nah, lihat, akhirnya si bungsu ini pulang. Nah, ketika dalam perjalanan pulang masih sangat jauh, bapaknya yang baik, bapaknya yang penuh dengan kasih, dia melihat, loh, itu kan anakku si bungsu. Dilihatnya dari jauh dan bapak mengenal anaknya. Oh, lihat, seperti apa? Seperti kita, Bapak kita, Tuhan Yesus juga mengenal kita, anaknya. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan, ketika kita meminta maaf, Tuhan pasti mendengarkan. Nah, dilihat juga ini bapaknya, loh, itu anakku si bungsu. Langsung apa? Bapaknya mengulurkan tangannya. Dia berlari untuk mendapatkan anaknya yang bungsu ini. Nah, terus setelah itu dirangkulnya anaknya ini penuh dengan kasih, diajaknya masuk ke dalam rumah. Akhirnya apa? Bapaknya ini sangat bersukaria dan kemudian membuat pesta karena anaknya yang si bungsu ini boleh kembali pulang ke rumah. Nah, di sini si bungsu digambarkan adalah anak yang hilang telah kembali lagi. Sama seperti kita. Kalau kita kadang-kadang nih, kita kan pasti ya berbuat hal yang tidak baik. Contohnya, tidak suka nih pergi ke sekolah minggu atau tidak mendengarkan perintah orang tua. Nah, itu kira-kira baik tidak sih? Tidak baik kan? Sama seperti bungsu tadi, si bungsu juga seperti itu. Dia apa? Meminta harta warisan. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekarang, kita tidak mendengarkan perintah orang tua, tidak ke gereja ataupun sering bertengkar, itu juga apa? Sudah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus ingat, kita harus minta maaf. Contohnya, kalau misalkan kita ini bersalah, misalkan ketika mama menyuruh kita, Tony, minta tolong dong mama belikan cabenya, tapi apa? Tony tidak mau, masih ingin bermain. Akhirnya apa? Mama agak kecewa pastinya ketika tahu kalau Tony tidak mau disuruh untuk pergi. Akhirnya mama pergi sendiri. Terus Tony tahu, berubah sikap mamanya kepada Tony. Akhirnya apa? Tony bilang, Mama maafin Tony ya. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak untuk kita bisa belajar meminta maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan? Tentunya pasti bisa dong. Kita diajarkan untuk bisa minta maaf.
Nah, sama, kalau kita melakukan kesalahan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meminta maaf kepada Bapa kita. Bagaimana caranya? Kalau kita meminta maaf kepada Bapa kita, kita dengan cara berdoa. Kita berdoa, terus kita meminta maaf. Kita minta maaf apa yang telah dilakukan. Pasti Tuhan akan mendengarkan. Sama seperti Bapa yang telah melihat si bungsu tadi yang telah hilang tadi. Akhirnya si bungsu ini minta maaf kepada bapaknya dan bapaknya memaafkan. Akhirnya apa? Akhirnya bapaknya membuat suatu jamuan yang besar untuk anaknya. Sama juga seperti kita, ketika kita telah melakukan kesalahan, contohnya sering tidak ikut sekolah minggu nih ceritanya. Nah, akhirnya diingatkan. Terus akhirnya kita merasa, oh iya ya, aku jarang sekali ikut sekolah minggu, aku jarang sekali baca Alkitab, aku jarang berdoa. Tapi diingatkan, akhirnya kita kembali lagi untuk rajin dan taat ke sekolah minggu, baca Alkitab, dan juga rajin berdoa. Nah, itulah cerita tentang anak yang hilang. Jadi kita harus belajar untuk meminta maaf. Pasti semuanya bisa dong? Pastilah, gampang kok kalau kita mau meminta maaf itu. Oke, seperti janjinya Kak Novi tadi, Kak Novi akan memberikan gerakan lagunya yang KASIH ya. Oke. Nah, sekarang tentang huruf K. Bisa nggak buat huruf K seperti ini? Nah, nih. K, A, S, I, H. Iya. K, A, S, I, H. Nah, kalau H seperti ini, yuk. Sama pelan-pelan dulu ya, kita mau nyanyikan ya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, 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 kasih. Lagi ya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Tunjukkan kalau kita marah. Sayang kepada teman. Nah, kalau sayang kepada teman, kita bisa berpelukan nih, mungkin sama mama, sama papa, atau sama adik, atau sama temannya, seperti kasih Yesus. Oke, gampang kan gerakannya? Nah, sekarang yuk kita sama-sama berdoa untuk kita boleh mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Oh iya, tapi sebelumnya ada ayat hafalan ternyata. Sebentar ya, Kak Novi mau ambilkan Alkitab kembali ya. Nah, nih di ayatnya yang ke-24 yang terakhir tadi, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Untuk yang 24 ayat yang 24a. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yuk, sama-sama kita bacakan di Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itu ayat hafalannya. Yuk sekarang kita sama-sama melipat tangan kita dan menutup mata kita. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan di firman-Mu, kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh Kau ajarkan, untuk kami bisa taat, untuk kami bisa meminta maaf untuk ketika kami telah melakukan kesalahan. Tuhan, tuntun kami selalu untuk kami selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dadah.